Coy, tahu OnePlus 11? Nah, dia akan hadir di Indonesia secara resmi dengan spek yang luar biasa. OnePlus 11 yang akan masuk secara resmi di Indonesia akan menggunakan SoC Snapdragon 8 Gen 2. Ini SoC paling mutakhir saat ini, SoC paling canggih yang dipakai di flagship. OnePlus 11 akan menargetkan segmen flagship killer, di mana performanya akan seperti flagship tapi dengan harga medium to low. Jadi buat yang pengen nyobain, siapin budgetnya dari sekarang ya. OnePlus 11 dengan 5G dan RAM 16GB dan ROM 256GB akan masuk dengan contoh handphone berwarna eternal green atau hijau dengan model CPH 2449 yang didesain dari OnePlus yang didatangkan dari produk di Cina. Bekerja sama dengan Qualcomm Snapdragon. Ini sudah mendukung 5G connection dan Wi-Fi 6E. OnePlus 11 5G akan masuk secara resmi ke Indonesia dengan RAM 16GB dan ROM 256GB dan warna eternal greens. Ini produksi dari China dengan model CPH 2449. Ini kardusnya dengan ciri khas warna merah OnePlus. Di sisi samping ada OnePlus 11 5G dan logo 11 yang besar. Ini mirip saudaranya ya, logonya sebelah kanan atas dan huruf besar. Dan yang menarik ada OnePlus Hasselblad. Ini artinya dia kerjasama dengan Hasselblad dengan kamera yang luar biasa. Kita buka. Ada kotak di sini. Kita lihat isinya ya. Isinya ada buku panduan. Yuh, jatuh. Ini ada welcome. Ini surat sambutan secara resmi dari OnePlus. Ini quick guide, safety guide dan garansi. Dan ini yang menarik, stiker OnePlus. Ini stikernya bagus sih, cocok buat ditempel di laptop, di mobile. Oke, itu dokumen-dokumennya. Ada, wah ini dia, ada pin yang menarik, agak kecil ya, kelihatan nggak? Gitu. Ini pinnya bentuk smiley ya, ini unik nih. Oke, ada apa lagi dalam kardusnya? Ini kita buka dulu. Kita lihat di sini ada kabel dan power charge ya, kepala charger nih. Kepala chargernya ini yang menarik. Kenapa? Karena kepala chargernya ini Super VOOC dengan 100 watt. Wah, ini menarik nih, 100 watt. Gede sih memang, tapi ada 100 watt ya. Nah, 100 watt ini maksudnya apa nih? Berarti kita bisa ngecas dari 0 sampai full hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Nah, luar biasa banget tuh. Buat yang suka jalan, yang buru-buru, nggak perlu lagi khawatir pakai power bank. Cukup bawa ini, ya 5 menit udah bisa buat 2-3 jam ke depan. Oke, yang berikutnya kabelnya. Nah, ini yang khas nih. Kabel dari OnePlus selalu berwarna merah dengan kepala USB dan USB-C. Oke, ini kepalanya buat ke charger. Ini kepala buat ke handphonenya. Ini ciri khas OnePlus yang udah kita tunggu-tunggu lama dari 2015. Dimensi dari OnePlus 11 ini 160 x 74 x 8 mm ramping ya. Kemudian beratnya, nah ini agak menarik, agak berat ya, 205 gram. Bukan handphone yang ringan ya, tapi ketika dipegang itu kokoh dan solid, jadi nggak takut lah itu potek dan lain sebagainya. Kemudian Gorilla Glass yang melindungi bagian depan dan belakang, itu menjamin layarnya tidak retak ketika jatuh atau terbentur. Ya lecet-lecet sedikit oke lah ya. Kemudian SIM-nya ada dual nano SIM dan mensupport juga eSIM. Jadi nggak perlu lagi keluar masuk SIM, bisa diganti dengan memory card. Kita pakai eSIM. Nah, itu yang memudahkan. Oke, OnePlus 11 ini punya 3 main kamera di belakang, 50 megapiksel untuk wide, 32 megapiksel untuk telefoto, dan 48 megapiksel untuk ultra wide. Kemampuan videonya Ultra HD 8K dengan 24 frame per second atau HD 4K dengan 60 frame per second. Kemudian selfie kamera depannya 16 megapiksel
dengan features auto HDR dan panorama, serta bantuan dari Hasselblad Color Calibration, dan video depannya 1080 dengan 30 fps. Performanya sendiri dari Antutu mendapat 1.140 skornya. Kemudian dari Geekbench itu sekitar 4.900 atau 4.899. Kemudian baterai life-nya sendiri untuk screen on time-nya itu mencapai 6,8 jam dan endurance-nya mencapai 108 jam ketahanan baterainya. Jadi handphone ini sangat durable dan bisa dipakai untuk segala kebutuhan, mau kerja, mau gaming, apapun bisa. Berikut adalah contoh-contoh gambar yang diambil dari OnePlus 11 dengan berbagai mode. Ada berikut foto-foto indoornya. Gambarnya terlihat jelas dengan warna yang colorful. Kemudian outdoor, dan ini telefotonya. Kita ambil wide, ini di luar ruangan dengan cahaya yang cukup. Cahayanya cukup vibrant, cukup berwarna dan real, tidak terlalu mencolok ya warnanya. Kemudian ini adalah contoh untuk slow mo-nya dan long exposure. Bisa dilihat bahwa dia mampu mendapatkan FPS yang tinggi untuk slow mo, dan ada pilihan exposure yang memudahkan pengguna memilih apakah ini air, awan, mobil, atau olahraga yang bergerak, objeknya bergerak. Jadi sangat memudahkan buat kamu-kamu yang pengen mengambil gambar di luar ruangan dengan aktivitas yang banyak bergerak. Oke, ini jadi belakangnya dengan Hasselblad yang mencolok sekali gitu ya, dengan pinggiran kromatik yang menawan dan warna hijaunya yang wah, ini menarik banget nih. Depan belakang dia pakai Gorilla Glass Victus. Di samping kanan kita melihat ada power dan tombol slide. Ini yang menarik, tombol slide ini untuk vibrate, untuk mute, dan untuk full vibrate dan sound ya. Jadi kalau mau bekerja, kalau mau mute atau vibrate aja bisa di slide. Kemudian di atas ada antena dan speaker. Ada mic di bawah, jadi stereo atas bawah. Kemudian ada C, di sebelah kirinya ada antena dan tombol volume atas bawah yang bisa dipakai juga untuk pengambilan gambar. Dan di depan ini paling atas kita bisa lihat ada buletan kamera, dia di pinggir cukup cantik, dan angka 1 yang selalu berwarna merah di jamnya, ini ciri khasnya. Dan ada tombol fingerprint yang menurut saya sudah sangat cepat ya bekerjanya. Buat yang suka dengan face recognition juga bisa, dia sudah support. Dan model ini akan secara resmi masuk ke Indonesia di pertengahan 2023. Ini model yang dari Cina ya, Shenzhen. Oke guys, ini kamera belakang. Kira-kira jam 8 malam dengan kamera belakang. Apakah suaranya jelas? Kita lihat nanti. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Kamera belakang jam 8 malam di pinggir jalan ya. Oke, ini percobaan dengan dual view video. Kamera depan dan belakang di outdoor dengan banyak angin dan suara-suara traffic ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Apakah suaranya jelas? Kita lihat nanti. Ini kualitas movie-nya dengan ISO 100, shutter 1/640, dan sisanya manual, dan sisanya otomatis, sorry.